Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ricky. Sekarang kita akan lanjut ke BK14. Kita akan implementasi caching di aplikasinya kita. Nah, tapi sebelum lanjut ke codingan, saya pengen coba jelasin dulu apa itu cache gitu ya. Di ini gambaran simpelnya aja, ngegunain cache di aplikasinya kita nanti. Oke, teman-teman bayangin ketika teman-teman ngebuka browser, terus ngakses aplikasinya kita nih ya, aplikasi Klik Kursus ini ke localhost 5000, dia itu kan nanti akan ngebuka courses katalog ya, jadi list-list katalog, dan itu kan nanti datanya mungkin akan banyak, dan yang paling akan sering diakses oleh pengguna itu ya halaman itu gitu, halaman utamanya. Nah, kalau misalkan kita nanti menggunakan sebelum menggunakan cache, itu berarti secara flow ketika user di sini nge-request gitu, user di sini nge-request ke halamannya. Kemudian nanti dia akan jalan di servernya kita tuh akan ngakses router, ngecek controller, di controller mana yang di-handle, terus nanti ada request data ke database tuh biasanya. Minta datanya ada apa aja gitu. Jadi nanti mungkin kalau secara defaultnya dari si controller itu akan minta data ke database, yang mana itu memakan waktu ya. Jadi ada I/O di situ, ada input outputnya. Jadi akan mempengaruhi nanti ke latency secara lebih jauhnya. Nah, fungsinya si cache ini nanti itu dia nggak harus lagi ngelakuin kayak gini. Jadi dia nanti nggak kayak gini lagi nih, ya. Jadi tuh nanti ketika pertama requestnya itu akan disimpan di cache. Nah, anggap aja gini ya. Nanti kita akan nge-cache di sini nih, nge-cache si datanya. Kita kan nge-cache si data. Tujuannya supaya nggak harus ngelakuin yang ini. Jadi dia nggak harus lagi ngelakuin ke database-nya gitu. Ngehit ke database nggak perlu, ke eksternal nggak perlu. Kita karena datanya udah ada, jadi kita bisa langsung kembaliin dari si aplikasinya, kita langsung kembaliin ke si user tanpa harus ngelakuin request dulu ke database. Nah, nanti gara-gara kita nggak ngelakuin request ke database, dia berarti akan mempercepat responsnya. Nah, gitu. Makanya cache ini nanti banyak dilakuin gitu ya, supaya nggak banyak kita koneksi ke database. Misalkan kalau misalkan datanya itu aja gitu ya. Kita sekarang langsung aja balik ke Trello. Di sini kita buka in progress, kita buka Kitty, checkout min BK berapa? 14 ya? Iya, BK 14. Sorry. BK 14 mana kita? BK 14 create cache ini ya. Kita buka codingan. Nah, yang mau kita cache di aplikasinya kita ini yaitu ketika kita ngebuka courses katalog. Kita coba jalanin dulu ya, bindev. Jalanin, terus buka localhost. Sini kita refresh. Kita pengen nge-cache si page ini nih ya. Pokoknya bagian ini kita pengen cache supaya nanti responsnya lebih cepat, terus nggak harus ada query dulu ke database kalau misalkan datanya udah ada ya. Nah, di Rails kita bisa ngeaktifin si cache-nya untuk development. Caranya adalah gini. Kita tinggal bin Rails terus dev cache. Nah, development mode is now being cached. Nah, kalau teman-teman lihat si logs-nya juga sekarang kita ke restart ya, si servernya kita ke restart. Oke, sekarang kita langsung ngeimplementasiin gitu. Di mana sih filenya? Filenya itu ada berarti di store index. Nah, di sini kita pengen nge-cache. Di Rails kita bisa gunain kayak gini. Cache, terus nama yang mau di-cache-nya apa gitu ya. Courses do ini. Terus jangan lupa kita tutup. Nih, N. Terus yang ini coba geser aja. Ini geser, nah gini. Sip. Nah, nanti kita berarti udah nge-cache semua si coursesnya ya.
Terus selain nge-cache semua si coursesnya, kita juga pengen nge-cache si masing-masing course-nya. Berarti di sini kita perlu lagi nambahin cache-nya. Berarti cache untuk si masing-masing item di sini nih. Cache course do ini. Ya. Berarti di bawahnya lagi kita tambahin si n-nya. N. Kemudian ini kita pindahin, geser ya, biar indentation-nya lebih rapi. Nah, kayak gitu. Save. Nah, sekarang kita coba refresh. Kita coba refresh. Nih, kalau teman-teman lihat logs-nya, lihat nih. Dia ada read fragment views, terus juga write fragment. Nah, ini cirinya bahwa kita udah berhasil nge-cache data-data yang udah kita punya. Jadi ketika nanti kita nge-request ke sini, dia harusnya nggak bakal nge-request ke database yang kita lagi. Kita coba ya. Coba ke sini, terus kita refresh. Lihat. Ya, jadi benar-benar nantinya akan lebih cepat secara response time-nya. Itu fungsi dari cache gitu. Dan ini juga nanti bakal sering dipakai kalau misalkan teman-teman udah kerja ya di Reworld Project itu, bakal sering dipakai. Kayak misalkan dulu saya pernah ngecek misalkan data-data ini tuh akunnya udah ada apa belum, kita bisa masukin ke cache supaya nggak langsung nge-request dulu ke third party gitu. Nah, itu fungsi cache-nya ya. Setelah kita implementasi cache di sini, kita bisa matiin aja sih cache-nya buat di lokal ya, matiin aja. No longer being cache. Nah, kalau no longer being cache, dia bakal ke restart. Terus tadi kan kalau misalkan ini di cache kayak gini ya, dia select count. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba refresh, nah kayak gitu, dia nge-load dulu ke database nih, lihat. Course load, select courses from all dan lain-lain gitu ya. Sementara kalau di sini dia enggak, dia nge-read si fragmentnya. Oke. Mantap banget, kita udah berhasil implement si cache-nya. Habis implement cache, kita akan lanjut ke task berikutnya, tapi kita coba untuk seperti biasa nge-push dulu ya perubahannya ya. gst ga gc min n bk14 cache store index. Nah, gini, terus kita push. Terus kita copy aja, balik ke sini, paste, creating store index page to be cache. Kayak gini ya. Create pull request. Terus ini geser ke in review. Terus di sini kita merge, confirm. Habis di merge berarti ready to deploy. Mantap. Berarti habis ini kita akan lanjut lagi yang create card, connecting, sama implement flow card ya. Oke, gitu dulu video kali ini. Stay tune terus. Salam programmer best friend.